Apakah Anda ingin dimudahkan Allah dalam setiap pekerjaan dan aktivitas Anda? Apakah Anda sedang memiliki hutang piutang yang kemudian membuat tidur Anda tidak nyenyak, tidak tenang, membuat hidup Anda gelisah, tidak nyaman, dan Anda ingin segera hutang itu dilunasi? Apakah rezeki Anda terasa sempit meskipun sudah berusaha sekuat tenaga? Apakah Anda merasa doa-doa Anda belum juga dikabulkan, seolah-olah langit tertutup untuk Anda? Apakah hati Anda terasa gelisah, penuh dengan beban, dan sulit menemukan ketenangan hati? Jika jawabannya iya, maka jangan abaikan pesan ini, karena ada satu amalan sederhana namun luar biasa dahsyatnya. Amalan ini bisa menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki yang sedang tertutup, melapangkan hati yang sempit, dan mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala dengan cara yang tidak terduga. Amalkan doa ini dan rasakan sendiri keajaiban yang akan Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tuliskan salawat di kolom komentar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa cinta dan sayang kita kepada beliau, agar kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya selalu mendoakan dengan sepenuh hati semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, diberikan kelapangan hati menghadapi segala ujian, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan keluar yang membahagiakan tentunya. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua, melimpahkan rezeki yang halal, yang berkah, yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi sahabat-sahabat YouTube yang saat ini mengemban amanah besar atau tengah menghadapi tumpukan hutang piutang, saya berdoa semoga Allah mudahkan jalan Anda untuk melunasi amanah-amanah itu. Tentu saja dengan jalan keluar yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu ilmu yang sangat penting dan sangat bermanfaat, khususnya berkaitan dengan rezeki. Ilmu ini insya Allah dapat menjadi pintu pembuka keberuntungan baru dalam hidup Anda. Ilmu ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga bisa menjadi jalan perubahan yang besar, yang mengubah hidup Anda 180 derajat ke arah yang jauh lebih baik. Namun sebelum itu, jika Anda seorang muslim dan menyukai kebaikan, silakan klik tombol like, tombol jempolnya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe agar ketika channel ini berbagi video Islami yang bermanfaat, Anda langsung mendapat notifikasinya. Terima kasih. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu amalan yang penuh keberkahan untuk membuka pintu rezeki adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Fatihah dengan rutin
Mengapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah ulmul kitab, induk dari Al-Quran. Tentu saja Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan dalam berbagai riwayat disebut Al-Fatihah memiliki keutamaan sebagai pembuka segala kebaikan. Tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga untuk membuka pintu rezeki yang seakan-akan tertutup rapat sekalipun. Jika saat ini Anda sedang merasa rezeki sempit, hutangnya menumpuk, punya kebutuhan yang belum terpenuhi, atau banyak kesulitan di dalam hidup, mungkin inilah saatnya Anda mulai menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk diri Anda sendiri. Lalu bagaimana tata cara mengamalkan wirid Al-Fatihah ini? Silakan disiapkan pulpennya, siapkan alat tulis Anda, silakan Anda catat bagaimana cara mengamalkan amalan Al-Fatihah ini. Yang pertama, awali dengan mengucapkan salam. Salam ini ditunjukkan untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapkan Assalamualaikum dengan menghadap ke cermin. Silakan Anda lihat cermin, ucapkan salam kepada diri sendiri. Atau kalau tidak punya cermin, ucapkan untuk diri sendiri. Bayangkan bahwa diri kita itu sedang hadir, kemudian kita mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Mengapa kau mengucapkan salam? Karena salam itu adalah sebuah doa, dan salam adalah bentuk kasih sayang. Jika kita mengucapkan salam itu untuk diri kita sendiri, maka itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Tentunya hal ini adalah langkah awal untuk berdamai dengan hati dan pikiran kita sendiri. Setelah kita mengucapkan salam kepada diri kita sendiri, yang kedua yakni panggil nama Anda sendiri dengan penuh kelembutan. Silakan Anda panggil nama Anda, nama lengkap Anda, bila perlu dengan bin nama ayah Anda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, contohnya Rahman bin Abdullah. Nah, kemudian lanjutkan doanya dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Silakan Anda munajatkan doa dengan bahasa Anda. Dan kemudian langkah yang ketiga yaitu bersyukur. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan dengan sepenuh hati, syukuri semua nikmat, baik itu nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar yang sudah Anda terima hingga detik ini tentunya. Silakan bayangkan, silakan dihitung nikmat apa saja yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada Anda, keluarga Anda. Nikmat Allah itu beragam bentuknya, banyak sekali jumlahnya. Makanya kata Al-Quran, jika kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Misalkan nikmat apa saja? Yang pertama, sudah dihadirkan di muka bumi ini, sudah dilahirkan oleh ibu kita, diasuh oleh ibu kita dengan baik, kita bisa bernapas dengan gratis, mempunyai tangan dan kaki yang lengkap, punya mata yang bisa melihat dengan jelas, punya telinga yang bisa mendengarkan dengan sempurna, dan beragam nikmat yang lainnya. Kemudian setelah bersyukur mengucapkan Alhamdulillah, langkah yang keempat, bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Setelah itu langkah yang kelima, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan penuh kehusuan. Bayangkan setiap ayatnya yang dibaca menembus langit, mengetuk pintu rahmatnya Allah. Kemudian langkah yang keenam, lanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullahaladzim. Renungi, karena kita itu makhluk yang banyak dosanya. Kita itu manusia penuh dengan kelalaian. Jadi ucapkan istighfar, karena dosa-dosa kita ini sering menjadi penghalang datangnya rezeki. Ingatlah pemirsa YouTube, rezeki bukan hanya berupa uang, kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, sahabat-sahabat yang mendukung, memiliki hati yang tenang, kemudian hidup penuh keberkahan. Semua itu adalah bentuk rezeki yang tidak ternilai harganya. Semoga amalan ini menjadi wasilah untuk membuka pintu rezeki kita semua. Jangan pernah lelah untuk berdoa, bermunajat, dan berusaha tentunya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersungguh-sungguh. Silakan tulis qabiltuh di kolom komentar, dan silakan Anda tulis segala hajat dan doa-doa khusus Anda di dalam kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, kita saling sambung doa agar doa-doa kita ini bisa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.